Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kunjuk dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kajian dipikak kanthi maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat insyaallah hari ini kita kedatangan tamu dari Pondok Pesantren Darul Fat Pengging Boyolali, Ustadz Zakaria LCMA. Kepada Ustadz Zakaria kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa syafi'ina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus gurunda ayahanda kita Ustadz Puji Hartono hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau, memberkahi beliau. Allah Subhanahu wa taala tambah anaknya menjadi banyak dan menjadi anak yang soleh soleha. Amin. Allah tambah istrinya menjadi 2, 3, 4. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, kesabaran di dalam jalan dakwah ini. Amin. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pesantren masyarakat Jogja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Tepang dalam Asmi Zakaria, biasa dipanggil Zakaria. Nama lengkapnya panjang, Ahmad Zakaria Syahida Amali. Saya nggak tahu kenapa diberi nama yang panjang, tetapi ketika saya cari artinya itu ternyata doa yang diharapkan oleh orang tua kita, bukan menjadi seorang nabi, bukan, tetapi paling tidak mempunyai karakter-karakter, sifat-sifat sebagaimana sifat dan karakter nabi, sebagai penyeru tauhid, sebagai penyeru kebaikan, dan sebagai pembawa jalan hidayah bagi umat dan bagi masyarakat. Dalam Yuswa 35, mungkin di antara panjenengan enek sing rasan-rasan saumurane anakku ya. Kayak 55 ya. Jadi malam hari ini mohon keridhaannya, mohon izinnya, tema kita malam hari ini adalah cah nom nausiai wong tua, ngoten nggih. Jadi mohon ridhonya kalau yang tausiah hari ini itu ternyata lebih muda daripada panjenengan semuanya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, dan ridho tidak ridho, karena Ustadz itu tugasnya tausiah, jadi beban untuk tausiah itu memang di pundak para asatidzah semuanya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menikah saya kira kita sedikit untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ayat yang perlu untuk kita tadabburi itu salah satunya adalah di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Panjenengan kalau bertemu mushaf atau HP-nya ada mushaf atau itu mungkin sudah hafal. Nah, silahkan dibuka surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada seluruh manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Awake dhewe niku, Pak, sak tuwa-tuwane awake dhewe niku nek tasih gadah wong tua, tetep awake dhewe niku anak. Dan dituntut untuk berbuat baik birrul walidain kepada kedua orang tua. Yang masih hidup, yang masih sugeng, maka berbuat baik, bermuamalah dengan sebaik-baiknya dengan kedua orang tua kita, ya. Apapun bentuknya itu. Yang sudah tiada orang tua kita, maka birrul walidain itu dalam bentuk mendoakan dengan doa yang mungkin sudah kita hafal. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kita, kewajiban kita, dan ini wasiat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka di dalam ayat yang lain, birrul walidain itu ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kalian jangan berbuat syirik dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka kedudukan birrul walidain itu adalah kedudukan ketaatan setelah kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ada yang disampaikan ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Keridhaan Allah itu ada di dalam diri kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah itu ada di dalam kemurkaan orang tua kita. Maka kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua kita, meskipun sampai nanti akhir hidup kita, itu tidak akan pernah lunas untuk membayar seluruh kebaikan orang tua kita yang diberikan kepada kita. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Mengapa kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena orang tuamu lah yang telah mengandungmu. Wa wada'athu kurhan, ya, orang tua mengandungmu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Orang tuamu lah yang telah menyusuimu, mengasuhmu selama 30 bulan. 30 bulan itu berarti kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Maka bayi itu disunahkan untuk meminum ASI dari ibunya itu 2 tahun sampai 2,5 tahun. Di dalam ayat lain disebutkan haulaini kamilaini. Di dalam Al-Ahqaf 15 disebutkan 30 syahra.
Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai nanti kamu diasuh, dibina, dibimbing, diarahkan oleh orang tuamu sampai nanti kamu balik dan menyentuh angka 40 tahun. Ya, balik, kemudian Allah sebutkan arba'ina sanah. Ada misteri di dalam angka 40 tahun. Nanti dijelaskan oleh Kang Puji. Yang bisa menjelaskan orang yang sudah melalui angka 40, saya belum. Ya. Nanti dijelaskan oleh Kang Puji. Karena beliau sudah 55, artinya sudah 15 tahun melewati angka 40 tahun itu. Tetapi Nabi kita SAW diangkat menjadi Nabi itu umurnya 40 tahun. Ya. Maka ini menjadi angka misteri dan ini menjadi pertanda bagi kita bahwa kalau sudah menyentuh angka 40 itu, usia sudah menyampai angka 40 itu, maka itu sudah disebut sebagai lansia. Manusia lanjut usia, sampun sepuh. Ya. Yang sudah 40 tahun, ojo kemelinti. Justru angka 40 tahun ketika dia sudah usia 40 tahun sudah harus menghindari yang namanya pergumpulan dunia, mulai fokus pada menyiapkan bekal untuk pulang ke negeri akhirat. Kalau sudah 40 tahun, maka Imam Malik mengatakan, adraktu ahlal ilma bi baladina wa hum yatlubuna dunya. Aku keliling dunia, ketemu para ahli-ahli ilmu itu. Mereka itu senantiasa sibuk dengan urusan-urusan dunia. Wa yukhalituna nas. Mereka berkumpul, nongkrong bersama manusia, karib, kerabat, sahabat dan lain sebagainya. Sampai mereka berumur 40 tahun, mereka mulai meninggalkan dunia dan fokus pada akhiratnya. Jadi memang umur 40 tahun itu sudah tidak lagi tertarik dengan dunia. Yang dia dapatkan dari dunia itu maka dia terima. Dunya niku digoleki, ditompo sak madya mamon, ora usah ngoyo-ngoyo. Wong donya kok ngoyo-ngoyo, bakale mati niku donya mboten digawa. Mbok sing paling sugih sak Indonesia niku sinten jenenge? Erick Thohir, apa sih? Pokoknya niku lah, kalau mboten apa. Wong larat lo apa? Wong sugih niku mboten apa. Wong sugih ora apa lagi. Konco-konco. Ya. Orang terkaya itu nanti kalau meninggal dunia ya cuma bawa kain kafan. Orang miskin sama. Maka agak rugi atau bahkan rugi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terlalu ngoyo mengejar dunia sampai dia lupa bahwasanya ada negeri setelah dunia ini. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika usia 40 tahun, Allah memberikan resep. Ya, resepnya apa? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ingkang nomor setunggal napa? Bersyukur. Ali dhewe niku lho. Nggih. Setelah lahir merocot tekan sakniki sudah berapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat merasakan, nikmat pasangan hidup istri. Ya masih orang cerewet-cerewet sithik ngoten nggih. Tapi ini pun nikmat. Itu nikmat. Ya paling tidak awake dhewe niku mboten sah kedah nyetel radio ngoten ya. Pak, nyon kamu jangan dikira istri Ustadz itu enggak gitu, sama. Sama, Pak. Saya 10 tahun nikah itu radio saya nggak pernah nyala, yang itu kode mawon bojone Ustaz karo dudu bojo. Bahkan bojone Ustaz kadang luwih pinter iso dalil lho. Repot niku. Ustaz didalili Bu
bojone repot iku tentekan iki. Kita kan kajian itu sangar nundali lho. Tengah ngomah. Kancane. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk cara kita mensyukuri Allah yang terbaik itu adalah dengan kita memaksimalkan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke masjid menunaikan salat jamaah, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita punya harta rezeki agak banyak, kita sedekahkan, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Ada tetangga tidak bisa masak, ya, bahkan beras pun tidak ada, kita berikan 1 piring, 2 piring, itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bentuk kenikmatan apapun, cara yang terbaik untuk kita mensyukuri adalah kita gunakan itu semua dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan. Yang kedua, kalau usia sudah 40 tahun itu akeh syukure, akeh ngamali. Dan kalau sudah usia-usia lansia, ya, apalagi yang tobatnya itu agak terlambat, gitu ya, cari amalan-amalan yang prioritas, ya, cari amalan prioritas. Amalan prioritas itu apa? Amalan yang ketika kita kerjakan, kebaikannya terus-menerus dapat kita rasakan meskipun nanti kita mati. Apa saja? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Nek manungsa niku mengke mati, maka seluruh amalnya terputus kajaba telu. Ingkang nomor setunggal, sedekahun jariyatun, sedekah jariyah. Para ulama mengatakan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Terus panjenengan nek gadah tanah sawah 3 patok, ngoten nggih. 3 patok sing sak patok diwakafke dienggo masjid PMG. Cocok kan? Itu anyar. Diwakafno, ya, entah buat masjid, buat pesantren, atau buat tempat-tempat yang manfaatnya untuk masyarakat luas, itu namanya sedekahun jariyatun. Panjenengan meninggal dunia, wafat, kebaikannya, pahalanya terus-menerus mengalir kepada panjenengan. Napa mawon? Tidak hanya sawah. Panjenengan gadah wajan ini kok ning omah kakean kok enek 5. Sing siji tak kekke PMJ Kang nitip kula sedekah jariyah apa Kang? Wajan. Mau awin. Santri. Wajan kan. Dia apa? Nggih masakan mungkin ada pengajian masake ngangge niki ben kula pikantuk sedekah jariyah. Napa mawon? Panjenengan semampunya. Punyanya apa saja? Sedekahkan jariyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan meninggal dunia, kebaikannya, pahalanya tetap mengalir kepada panjenengan. Ilmun yuntafa'u bihi. Prioritas yang kedua. Tadi sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Orang itu tidak akan berilmu kecuali dia melalui tahapan yang namanya belajar. Maka panjenengan tindak ke namanya apa ini? Langgar atau pendopo atau joglo PMJ, niatan saking griya aku mangkat budal ning joglo PMJ, niat sinau mangsu kawero, kone wis aku entuk ilmu, mulih tak ajarno ning bojoku, tak ajarno ning anak-anakku. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Boten sah nunggu panjenengan dadi ustaz kesuwen. Dapat satu ilmu sampaikan, dapat satu ilmu sampaikan. Maka Rasul mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan, ya, meskipun satu ayat sampaikan. Kebaikan-kebaikan itu harus kita sampaikan, ilmu-ilmu itu harus kita sampaikan agar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang ketika nanti kita meninggal dunia, kebaikan yang dilakukan oleh orang
atas arahan nasihat dari kita menjadi amal jariah untuk kita. Yang ketiga, amalan prioritas adalah waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Digarisbawahi ya, anak yang soleh. Yang tidak soleh tidak bisa mendoakan orang tua, nggak bisa. Jadi harus anak yang soleh. Dan bagaimana cara mencipta anak yang soleh? Ya, anak yang soleh paling tidak ada dua. Satu, memperbaiki diri sendiri sebagai orang tua. Yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah. Panjenengan gadah putra-putra nih di pondok nih, di pesantren ke, tapi nih panjenengan ora berubah dari wong sing apik, dari berubah sing wong soleh, ya anak nggak bisa jadi soleh. Bapak Ta'ala tuh mengatakan kaifa yastaqimu dhil wa'uduhu a'waj. Bagaimana bisa bayangan itu lurus sementara bendanya itu bengkok? Bagaimana anak itu bisa soleh kalau orang tuanya tidak soleh? Anak ini pondok, bapak ini pos kampling, gak boleh angin ini. Raiso jadi anak yang soleh, ya, gak bisa. Oh, bendanya bengkok, orang tuanya bengkok. Bagaimana bisa mungkin anak itu bisa lurus soleh? Gak bisa. Ya. Yang kedua, memperbanyak doa, didoakan anak-anak kita. Ya. Lebih-lebih di sepertiga malam terakhir disebut setiap nama anak-anak kita. Ya Allah fulan, ya Allah fulan, ya Allah fulan, ya Allah fulan. Ya anak selingkuh ya selingkuh. Ya Allah fulan, ya Allah fulan, ya Allah fulan. Sebut KKB. Ya, didoakan. Man yahdillahu fahuwa muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sementara anak itu bisa menjadi anak yang soleh itu adalah berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan prioritas ini harus kita kerjakan. Ya, paling tidak milih lah. Cari amalan-amalan yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sedekah jariah boleh. Ya, sehari 1000 gerakan. Ada di Solo itu ada gerakan 1000 sehari. Ya, gerakan 1000 sehari. Setiap hari nyelengi 1000. Kota infak 1000. Atau amalan-amalan yang lain, mungkin zikir, ya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pinten kan nek nabi niku istighfar ping 100. Awake dhewe niku sanes nabi, sanes rasul, wali yo dudu. Minimal 1000 sedina. Carane piye ta? Gampil. Sak bibar salat panjenengan istighfar ping 200. Sak bibar subuh 200, duhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, sedina 1000. Apa mboten kesolat dicobi riyin, durung-durung wis protes. Ya, dicoba astagfirullah, 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 atau pakai alat yang dimasukkan di sini itu harga 15.000 itu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian dilengkapi dengan salat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dilengkapi dengan alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Dilengkapi dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dengan zikir-zikir, bentuk-bentuk zikir yang lain. Ya. Wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati, nomor 3. Tadi bersyukur. Yang kedua beramal soleh, amal soleh diperbanyak. Yang ketiga adalah jangan pernah lelah untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki anak-anak turun kita. Jangan pernah lelah. Ya. Doakan, istri itu didoakan. Ya. Bahkan doanya ibadur rahman di dalam surah Al-Furqan itu ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Para ulama tafsir menyampaikan tentang tafsir ayat ini, Rabbana hab lana min azwajina, agar kita itu rumah kita menjadi baiti jannati, dan kita mampu menghadirkan qurrata ayun di tengah-tengah keluarga kita, maka yang pertama yang diperbaiki adalah hubungan antara suami istri. Karena yang pertama disebutkan Rabbana hab lana min azwajina, pasangan kami dulu. Ya. Suami istri tidak punya visi yang sama, maka mustahil punya anak yang nanti menjadi qurrata ayun. Maka diperbaiki dulu, komunikasinya diperbaiki. Laki-laki memahami karakter wanita, wanita memahami karakter suaminya, dan lain sebagainya. Diperbaiki. Kalau tidak ya susah untuk menghadirkan yang namanya bayi jannah. Ya masih radio mau nih gitu ya, masih apa yang mau lagi, tapi tetap nanti ada sisi-sisi kebaikan, Pak. Istri kita itu kan sudah baiknya luar biasa, meninggalkan kedua orang tuanya hanya untuk hidup bersama kita yang nggak punya masa depan gitu. Ya. Kita dulu ketika nikah nggak punya apa-apa ya, sementara istri kita mau meninggalkan kedua orang tuanya demi berjuang bersama kita. Luar biasa kebaikan istri-istri kita itu. Istri kita, bukan istri-istri kita, banyak sekali istri. Nanti jangan di-share ke saya, nanti tidak istri saya repot. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Baru setelah itu anak. Maka ini nanti keterkaitannya dengan surah Ar-Rum ayat 21 yang sering dibaca di dalam Walimatul Urus itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan kalian itu berpasang-pasang. Azwaj dari kata zauj, artinya pasang. Saya kasih tahu Pak, yang namanya pasangan itu pasti berbeda. Kalau sama, itu bukan pasangan, pasti berbeda. Dan karakter suami dengan istri pasti berbeda. Pasti berbeda. Jangankan manusia lah, sendal mawon. Sapasang sendal, sing siji tengen, sing siji kiwa, beda. Tapi namanya sepasang. Pun begitu juga manusia, sepasang suami istri, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kalau yang satu laki-laki dan yang satu laki-laki itu tidak sepasang namanya, ya, tidak sepasang. Maka pernikahan kita itu lah, ya aku kalau ngajari sing tua-tua tentang pernikahan, betul apa-apa. Pernikahan itu Pak, bagikan pasangan sendal, sepasang sendal. Berbeda, tapi dipakai nyaman, maka ukurannya harus pas. Ukurannya harus pas. Kita memahami istri itu harus pas. Kapan istri itu muring-muring, kapan istri niku gembira, senang, meriang, ya, dan kapan istri itu tidak mau disentuh atau ada apa. Itu harus paham itu. Kalau nggak paham, itu rumah tangganya isinya tuh ya berantem dan lain sebagainya. Ya. Min azwajina, ya, wajah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah ciptakan berpasangan, Allah ciptakan kalian berpasang-pasang, tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar kalian itu tenang, nyaman, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian itu adalah datangnya mawaddah dan datangnya rahmah. Mawaddah itu para ulama mengatakan mawaddah itu artinya cinta. Dan di kamus bahasa Indonesia saya cari mawaddah itu artinya cinta. Tetapi yang biasa kita pakai kata cinta itu bahasa Arabnya adalah mahabbah. Mahabbah itu cinta. Tetapi Allah memakai
Di dalam Quran itu ketika mengungkapkan cinta antara sepasang suami istri itu dengan kalimat mawaddah. Apa bedanya? Mahabbah dengan mawaddah. Padahal akar katanya sama. Al-hub dengan al-wud. Maknanya sama. Tetapi artinya itu lebih dalam lagi mawaddah. Kalau mahabbah itu hanya cinta saja, cinta. Aku cinta kamu, itu namanya mahabbah. Tapi kalau mawaddah itu adalah cinta yang dibuktikan dengan karya, yang dibuktikan dengan perilaku. Itu namanya mawaddah. Maka laki-laki yang mengaku cinta, dia harus membuktikan cintanya itu. Kan kita sudah membuktikan cinta kita ketika kita menyampaikan rasa kita kepada istri kita dulu, kan kita sampaikan aku cinta kamu gitu ya, atau dengan bahasa Jogja loh, bahasa Jogja aku cinta kamu. Pulau Tresno kalih panjenengan ngoten nggih. Saya terima. Itu cinta kan saya terima. Nah, ketika mengungkapkan cinta itu seseorang butuh bukti. Buktinya itu adalah kita melangsungkan akad pernikahan. Di pernikahan kita itu, cinta kita itu ditunggu pembuktiannya oleh istri kita, pasangan kita. Ya. Dengan perilaku kita, akhlak kita sebagai pemimpin keluarga, akhlak kita sebagai suami, akhlak kita sebagai ayah yang mendidik anak-anaknya, itu di rumah sangat ditunggu. Maka peran suami, peran kita di rumah itu peran yang paling potensial. Ketika kita salah, maka seluruh keluarga kita salah. Ketika kita baik, maka seluruh keluarga insya Allah baik. Ya. Karena percakapan antara ayah dan anak atau ibu dan anak di dalam Quran itu ternyata lebih banyak percakapan antara ayah dan anak. Itu menandakan bahwa pendidikan keluarga itu, terlebih pendidikan anak, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai ayah. Maka kelak nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita. Itu namanya mawaddah. Wa rahmah, mawaddah itu antara suami dan istri. Wa rahmah itu nanti kalau sudah punya anak. Jadi suami istri ketika punya visi yang sama, menjadi pasangan yang seutuhnya, maka rumah akan sakinah. Ketika sakinah, disitulah nanti akan muncul yang namanya mawaddah. Ketika sudah mampu menghadirkan mawaddah, maka mendidik anak jauh lebih mudah. Itu sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Cukup ya? Azan. Oke. Saya kira begitu. Jadi ayat Al-Ahqaf ayat 15 ini kita tadabburi, kita jadikan bahan sebagai evaluasi diri. Sudahkah kita yang sudah menginjak usia 40 tahun melakukan hal yang demikian? Bersyukur kepada Allah, beramal saleh, memperbanyak doa agar keturunan kita diberikan kebaikan dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita, bagi keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita di antara orang-orang golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang muttaqin, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira demikian. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.